kios Anda menumpuk? Tenang saja, saya punya solusinya. Jejerkan saja supaya tidak menumpuk. Setan. Siapa namamu? Pragos. Pragos? Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Tapi bohong. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan materi kami, yaitu mengenai elastisitas permintaan dan penawaran. Elastisitas itu sendiri adalah suatu bilangan yang menunjukkan persentase perubahan yang terjadi pada suatu variabel sebagai reaksi atas setiap persen perubahan pada variabel lain. Konsep elastisitas bertujuan untuk mengukur respon atau kepekaan satu variabel sebagai akibat perubahan variabel lainnya. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Secara umum, elastisitas dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah suatu bilangan yang menunjukkan persentase perubahan yang terjadi pada jumlah yang diminta sebagai akibat dari perubahan variabel lain yang mempengaruhi permintaan. Variabel yang mempengaruhi permintaan dalam ini yaitu harga barang itu sendiri, pendapatan, harga barang substitusi, dan harga barang komplementer. Elastisitas permintaan dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, elastisitas permintaan terhadap harga. Elastisitas permintaan terhadap harga atau price elasticity of demand menunjukkan bahwa seberapa besar jumlah permintaan akan berubah seiring dengan adanya perubahan harga. Elastisitas ini didefinisikan sebagai persentase jumlah yang diminta dibagi dengan persentase perubahan harga produk tersebut. Respect. Power. Banana. Yang kedua yaitu elastisitas permintaan terhadap pendapatan. Elastisitas permintaan terhadap pendapatan atau income elasticity of demand merupakan ukuran kepekaan penggunaan jumlah barang yang diminta terhadap perubahan pendapatan konsumen. Elastisitas permintaan terhadap pendapatan adalah persentase perubahan jumlah yang diminta dibagi dengan persentase perubahan pendapatan. Pelan-pelan Pak Sopir. Pelan-pelan Pak Sopir. Astagfirullahaladzim. Yang ketiga yaitu elastisitas silang atas permintaan. Elastisitas harga silang pada permintaan atau cross purchase elasticity of demand adalah ukuran seberapa responsif permintaan suatu barang terhadap perubahan harga barang lain. Elastisitas silang atau permintaan adalah persentase perubahan jumlah produk yang diminta dibagi dengan persentase perubahan harga produk yang lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Yang pertama, tersedianya barang substitusi. Kenaikan harga akan mendorong konsumen membeli produk lebih sedikit dan membeli barang substitusinya lebih banyak. Dan penurunan harga akan mendorong pembeli untuk membeli barang ini lebih banyak dan membeli barang substitusinya lebih sedikit. Yang kedua, jangka waktu. Pada umumnya, produk cenderung memiliki permintaan yang lebih elastis dalam jangka panjang. Contoh, ketika harga bensin naik, jumlah permintaan akan bensin hanya sedikit mengalami penurunan pada bulan pertama. Akan tetapi, setelah beberapa lama, orang-orang akan mengembangkan mobil yang irit bensin, mengembangkan mobil yang berbahan bakar gas dan listrik. Yang ketiga, kebutuhan atau kemewahan. Secara umum,
produk kebutuhan pokok memiliki permintaan yang tidak elastis. Sebaliknya, produk-produk yang non kebutuhan pokok dan menunjukkan kemewahan lebih elastis. Ketika harga beras naik, orang tidak akan secara dramatis mengubah konsumsi berasnya. Sebaliknya, ketika harga mobil naik, maka jumlah permintaan akan mobil turun lebih besar. Yang kedua adalah elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran adalah suatu bilangan yang menunjukkan persentase perubahan yang terjadi pada jumlah yang ditawarkan sebagai akibat dari perubahan variabel lain yang mempengaruhi penawaran. Variabel yang mempengaruhi yaitu harga barang itu sendiri, harga input, dan perkembangan teknologi. Elastisitas harga penawaran. Elastisitas harga penawaran atau price elasticity of supply adalah ukuran seberapa besar responsif penawaran suatu barang atau jasa terhadap perubahan harga. Elastisitas harga atas penawaran merupakan persentase perubahan jumlah yang ditawarkan dibagi dengan persentase perubahan harga. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Yang pertama, sifat dari biaya produksi. Biaya produksi biasanya berubah sekiranya harus dilakukan penambahan volume produksi. Penawaran tidak akan bersifat elastis apabila kenaikan penawaran hanya dapat dilakukan dengan mengeluarkan biaya yang sangat tinggi. Akan tetapi, apabila penawaran dapat ditambah dengan mengeluarkan biaya tambahan yang tidak terlalu besar, maka penawaran dapat bersifat elastis. Yang kedua, jangka waktu analisis. Jangka waktu analisis dibedakan menjadi dua, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, umumnya kapasitas produksi sulit untuk ditambah. Akan tetapi umumnya perusahaan dapat menambah produksi dengan cara mengoptimalkan penggunaan alat-alat produksi secara intensif. Jangka panjang, produksi dan jumlah barang ditawarkan dapat ditingkatkan dengan mudah dalam jangka panjang. Hal tersebut disebabkan karena dalam jangka panjang, perusahaan dapat menambah kapasitas produksi dengan membeli mesin-mesin dan peralatan baru. Yang terakhir, jenis-jenis kurva permintaan dan penawaran. Di antara permintaan dan penawaran, masing-masing memiliki 5 kurva dengan nama yang sama tetapi dengan bentuk dan perhitungan yang berbeda. Yang pertama, kurva elastisitas 0, yang kedua kurva elastisitas sempurna, yang ketiga kurva elastis, yang keempat kurva inelastis, yang kelima kurva elastisitas uniter. Lega banget.